Seorang ibu muda menjadi korban jambret di kawasan Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Ya, pelaku yang nekat beraksi di siang bolong membawa kabur tas berisi uang 6 juta rupiah dan 1 ponsel. Seorang ibu muda yang baru saja membeli makanan seketika berteriak meminta tolong pada warga saat seorang pria menjambret tasnya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Komarudin 1, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Seorang pengendara motor langsung berupaya mengejar pelaku. Korban diduga telah dibuntuti sejak ia dan anaknya mengambil uang di gerai ATM. Pelaku beraksi saat korban berhenti di sebuah warung. Ia menggasak tas korban yang berisi uang tunai sebesar 6 juta rupiah dan 1 ponsel. Tas sama HP gitu. Tasnya digantung ke badan? Tasnya diselempang. Ditarik sama tas-tasnya atau gimana? Ditarik sama tas-tasnya semua. Gitu. Pelakunya ada berapa orang, Bu? Sendiri, pakai topi, celana pendek, motornya kalau nggak salah hitam, pakai jaket warna. Setelah kejadian ini, korban langsung memviralkannya ke sosial media. Tidak lama kemudian, setelah identitasnya dikenali warga, pelaku tertangkap dan menyelesaikan kasus itu secara kekeluargaan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Dengan pelayanan tim medis, keluarga pasien mengamuk di puskesmas. Keluarga yang khawatir akhirnya membawa pasien secara mandiri untuk dirujuk ke rumah sakit. Kesalahan itu nah, pelanggaran itu tidak ada dokter di sini, seharusnya ada dokter. Sejumlah keluarga pasien korban luka pecah keramik mengamuk di Puskesmas Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Bahkan pihak keluarga sempat berteriak sambil mencari dokter puskesmas yang diduga tidak ada di tempat. Mana dokter di sini kan, mana dokter penanggung jawab? Mana? Kesalahan itu nah. Mereka kecewa dengan layanan puskesmas yang diduga lambat saat merujuk pasien. Keluarga akhirnya terpaksa membawa pasien tersebut ke rumah sakit di Makassar meski tidak memiliki rujukan dari puskesmas. Sebelumnya pasien sempat mendapat penanganan medis akibat pendarahan hebat di lengannya. Pihak puskesmas berencana merujuk pasien ke RSUD Palaloy, namun kondisi rumah sakit penuh hingga pasien menunggu hingga 3 jam. Dengan alasan full. Sehingga terjadi keributan itu ya? Iya, hingga terjadi keributan itu. Bang, pada akhirnya gimana, Bang? Pada akhirnya karena saya sampaikan ke perawat di sana bahwa alangkah baiknya kalau saya bawa sendiri adik saya kalau tidak ada kejelasan. Hingga saat ini belum ada keterangan dari puskesmas terkait insiden itu. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sebanyak lebih dari 14 ton mangga asal Thailand dimusnahkan tim gabungan. Buah-buahan tersebut diduga masuk secara ilegal dan beresiko membawa organisme pengganggu. Tim gabungan dari Balai Karantina, Bea Cukai, dan aparat TNI memusnahkan ribuan mangga asal Thailand. Sebelumnya mangga sebanyak 14,6 ton disita petugas saat diangkut sebuah kapal. Saat diperiksa petugas, komoditas ini masuk tanpa dokumen karantina resmi. Diduga ada kandungan organisme berbahaya dalam mangga. Dikhawatirkan bila sampai beredar akan mengganggu perkebunan masyarakat. Mangga-mangga ini lalu dimusnahkan dengan cara dibakar dan dikubur. Barang-barang asal Thailand kemudian diangkut dengan kapalnya kapal Indonesia dari Malaysia. Jadi disinyalir ada perjalanan darat dari Thailand ke Malaysia. Kemudian dibawa ke Indonesia di perairan. Tim karantina mengingatkan para importir agar selalu melengkapi dokumen resmi setiap kali membawa komoditas pertanian dari luar negeri. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum personil polisi lalu lintas Polrestabes Medan diduga melakukan pungutan liar terhadap seorang pengendara motor wanita viral. Kini oknum polisi tersebut sudah mendapat sanksi terkait tindakannya. Dari rekaman video amatir yang viral, tampak seorang oknum Polantas memberhentikan seorang pengendara sepeda motor wanita di kawasan Jalan Palang Merah, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan. Tak usah lama, oknum Polantas tersebut tampak memberikan sesuatu yang diduga kunci sepeda motor sang pengendara wanita tersebut. Di saat itu pula terekam video pengendara motor wanita memberikan uang sebesar Rp100.000.
Usai menerima uang, oknum Polantas pergi meninggalkan pengendara wanita. Diduga uang diberikan pengendara motor wanita kepada oknum Polantas sebagai uang damai. Belakangan diketahui oknum Polantas tersebut berinisial Aibtu RH yang bertugas di Satlantas Polrestabes Medan. Bahkan Aibtu RH terbukti telah melakukan penindakan hukum secara tidak profesional. Yang kita lihat sama-sama rekan-rekan mungkin sudah melihat tidak terjadi hal seperti itu, dan ada indikasi memberikan uang sebesar 100.000. Atas perbuatannya, kini Aibtu RH telah mendapat sanksi ditempatkan di Patsus di Propam Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan dan penegakan hukum lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Viral di media sosial, awak bus turunkan penumpang di ruas tol dalam kota. Ya, petugas patroli jalan raya atau PJR di Telantas Polda Metro Jaya menangkap basah sejumlah penumpang dan sopir bus Damri. Bus Damri tertangkap basah petugas PJR di Telantas Polda Metro Jaya saat menurunkan sejumlah penumpang di ruas tol dalam kota. Bus yang menuju Selipi ini seharusnya menurunkan penumpang di halte yang telah disediakan. Selain melanggar peraturan, perilaku itu dapat membahayakan keselamatan. Kali ini petugas hanya berikan teguran ringan kepada sopir bus dan para penumpang yang tak tertib. Namun petugas mengancam memberikan sanksi tilang bila masih melanggar. Petugas berharap teguran ini bisa membawa kesadaran bagi penumpang dan sopir bus agar ke depannya tidak lagi menurunkan penumpang di sembarang tempat, terutama ruas tol. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan 2 rumah warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Jumat sore. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Dua rumah ludes dilalap si jago merah di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sumber api awalnya muncul dari kamar salah satu rumah yang terbakar. Kencangnya tiupan angin ditambah cuaca panas membuat api semakin membesar hingga merembet ke rumah di sebelahnya. Warga pun panik karena kebakaran terjadi di lokasi permukiman padat. Lagi beres-beres barang, tiba-tiba ada keluar asap dari kamar mertuanya. Dari kamar? Dari kamar. Itu apa penyebabnya, Pak? Saya belum berani memastikan apakah itu korsleting atau apa, tapi ada asap keluar dari kamar mertua Ali Basra. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden kebakaran ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.